Perjuangan Tasadus tidak lain dan tidak bukan bersama acara kita membantu kegiatan yang positif PDP tentang penindasan dalam penyebaran pemahaman budaya positif. Marilah kita ikuti, kita cerna, pahami, dan kita bisa melaksanakannya di kegiatan kelas pembelajaran di hari-hari ke depan di kelasnya masing-masing. Yang kedua, nanti mungkin setelah ini ada sekalian pemaparan dari saya kegiatan-kegiatan yang mepet waktunya, bukan mepet apa sih namanya? Kemarin kita sudah melaksanakan geladi AMDK yang insya Allah kedepannya kita akan AMDK benar-benar gitu di tanggal 1 dan tanggal 2, hari Rabu dan hari Kamis. Sekarang ini udah mulai di gelombang pertama, hari Senin dan hari Selasa. Kita kebagian karena kita ngambilnya di gelombang besar di tanggal 1 dan tanggal 2. Untuk mempersingkat waktu, marilah kita bersama-sama mengikuti pemaparan dari Bu Siti. Mohon kepada Ibu Bapak Guru bisa memahami, mencerna, dan bisa melaksanakan nantinya di kegiatan pembelajaran di kelasnya masing-masing. Mungkin dari saya itu aja. Ditutup wabillahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Siti, silakan. Saya pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu Bapak Guru yang sudah bersedia hadir dalam kegiatan saya tentang penyebaran pemahaman budaya positif. Ini adalah salah satu pemenuhan tugas saya sebagai guru penggerak menyebarkan pemahaman budaya positif yang sudah saya pelajari selama kurang lebih 2 minggu ya. Dan ini adalah tugas untuk aksi nyata budaya positif. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat sehat sehingga kita bisa berkumpul dalam kegiatan pada siang hari ini. Salawat beserta salam tidak lupa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat beserta salam marilah kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu, kita langsung ke materi ya. Penyebaran pemahaman budaya positif. Budaya positif itu apa sih? Mungkin masih asing gitu ya, budaya positif. Nah, budaya positif itu adalah nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan atau juga bisa kebiasaan-kebiasaan yang ada di sekolah kita yang tentunya itu adalah menjadi tujuan dari visi yang kita buat ya. Budaya positif itu bisa diumpamakan seperti kebiasaan-kebiasaan kita di sekolah, kebiasaan-kebiasaan baik kita di sekolah. Anak-anak kita di sekolah itu mempunyai kebiasaan-kebiasaan yang mengacu kepada nilai-nilai kebajikan. Nilai kan kita di sini kemarin membahas tentang visi ya. Visi itu kan berpihak pada murid dan di dalamnya itu mengacu kepada nilai-nilai profil pelajar Pancasila. Nah, nilai-nilai profil pelajar Pancasila itulah yang nanti kita akan jadikan sebuah budaya positif di sekolah, gitu ya. Jadi budaya positif itu perwujudan dari nilai-nilai atau kebiasaan-kebiasaan atau keyakinan-keyakinan yang ada di sekolah kita. Untuk menyebarkan budaya positif ini, budaya positif memiliki konsep inti diantaranya adalah yang pertama, perubahan paradigma belajar, yang kedua disiplin positif, dan nilai-nilai kebajikan universal,
kemudian motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, 5 posisi kontrol, dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan semua konsep budaya, semua konsep inti dari budaya positif ini. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar. Budaya positif yang pertama yaitu adalah perubahan paradigma belajar. Di sini, di sekolah itu, kebiasaan kita adalah menganggap bahwa kita itu bisa mengontrol murid, ya, bahwa kita itu bisa menyuruh murid, kita bisa mengendalikan murid, gitu kan? Bisa mengendalikan murid, gitu kan? Di sini, Dr. William Glasser yang merupakan seorang pendidik dan juga seorang psikolog ingin meluruskan beberapa miskonsepsi tentang teori kontrol, gitu kan? Selama ini kan kita beranggapan bahwa kita tuh bisa mengontrol murid sesuai dengan keinginan kita, ya. Kita tuh selalu ingin bahwa anak itu melakukan apa yang kita mau. Kamu harus begini, kamu harus begitu, dan begini, gitu ya. Nah, di sini William Glasser itu meluruskan tentang miskonsepsi makna kontrol. Miskonsepsi yang pertama adalah ilusi guru mengontrol murid. Pada dasarnya, guru itu tidak bisa mengontrol murid. Guru itu tidak bisa memaksa murid untuk melakukan suatu tindakan yang dia tidak mau melakukannya. Gitu ya. Karena mereka juga punya alasan mengapa mereka melakukannya ataupun tidak melakukannya. Kemudian yang kedua, miskonsepsi yang kedua diluruskan kembali oleh Dr. William. Ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Di sini itu contohnya begini. Penguatan positif itu kita kalau misalnya ke anak itu kan, kalau anak misalnya melakukan kebaikan atau misalnya punya nilai yang bagus, itu memberikan hadiah atau memberikan pujian, ya. Itu contoh penguatan positif, dan ternyata penguatan positif ini tidaklah efektif dan juga hanya bermanfaat hanya jangka pendek, gitu ya. Jadi mereka itu kalau misalnya penguatan efektif itu hanya mereka melakukan tindakan itu hanya karena ingin mendapatkan pujian atau penghargaan. Kemudian yang ketiga, miskonsepsinya ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Kadang-kadang kita di sini sebagai guru ada kata-kata yang bisa membuat orang itu merasa bersalah, membuat anak itu merasa bersalah. Misalnya nih, ketika ada anak yang sedang berantem gitu ya, atau misalnya melakukan kesalahan gitu, kita selalu mengeluarkan kata-kata yang, kok kamu gitu sih, kasihan tahu si ini gitu kan, gara-gara kamu si ini jadi begitu gitu kan. Nah, itu adalah membuat rasa bersalah dan memberikan kritik dan membuat orang merasa bersalah itu tidak dapat menguatkan karakter, ya, bahkan akan merubah seorang itu menjadi pribadi yang gagal. Nah, kemudian miskonsepsi yang ketiga yaitu ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Pada hakikatnya manusia itu tidak bisa memaksa setiap orang untuk melakukan tindakan sesuai dengan kehendak kita, ya, walaupun itu dari orang dewasa dari misalnya kita guru kepada anak, gitu ya. Nah, di sini perubahan paradigma belajar dari stimulus respons ke teori kontrol. Jadi perubahan paradigma belajar saat ini adalah perubahan dari konsep stimulus respons, ya, dari teori stimulus respons ke teori kontrol.
Apa sih perbedaan dari stimulus respon dan teori kontrol ini? Di dalam teori stimulus respon menganggap bahwa kebutuhan kita itu sama. Semua orang melihat hal yang sama. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kemudian di dalam teori stimulus respon, perilaku buruk itu dilihat sebagai suatu kesalahan. Dan orang lain bisa mengontrol saya bisa mengontrol orang lain. Ya. Kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan gagal, yang selanjutnya model berpikir menang kalah. Berbeda sekali dengan teori kontrol yang mengatakan bahwa kebutuhan kita itu berbeda. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda terhadap sesuatu, ya. Kemudian kita berusaha memahami pandangan orang lain terhadap dunia. Jadi pandangan kita terhadap segala sesuatu itu tidak sama, tetapi berbeda. Kemudian semua perilaku memiliki tujuan. Perilaku baik dan perilaku buruk itu memiliki tujuan. Kenapa anak melakukan perilaku yang tidak baik? Mereka juga punya alasan, ya. Kemudian mengapa anak melakukan hal baik juga punya tujuan, ya. Yang kemudian pada teori kontrol hanya Anda yang bisa mengendalikan diri Anda atau mengontrol diri Anda. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kolaborasi dan konsekuensi menciptakan pilihan-pilihan baru, dan teori kontrol ini adalah modelnya model berpikir menang-menang. Itulah perubahan paradigma belajar dari stimulus respon ke teori kontrol. Ya, secara kesimpulannya kalau stimulus respon itu kan berupa hukuman sama hadiah, ya, sama penghargaan gitu. Kalau teori kontrol itu lebih ke mengendalikan dirinya, begitu ya. Nah, kemudian Bapak Ibu, di sini selanjutnya saya akan menjelaskan tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Kita mendengar kata disiplin, apa sih yang ada di benaknya Bapak Ibu ketika kita mendengar kata disiplin? Disiplin itu apa? Kalau mendengar kata disiplin apa? Tepat, mengikuti peraturan, tata tertib biasanya gitu ya. Konsekuensi gitu. Kalau misalnya melanggar peraturan, tidak taat gitu, akan dihukum biasanya gitu ya. Itu kata bisa. Ya, nah di sini kita akan belajar tentang disiplin positif. Apa itu disiplin positif? Disiplin positif itu secara umum adalah suatu pendekatan untuk menerapkan disiplin diri dalam diri anak tanpa hukuman dan hadiah, ya, agar mereka itu ketika melaksanakan suatu tindakan itu bukan berdasarkan karena takut dihukum, karena takut dimarahi guru, ataupun karena misalnya dia melakukan segala tindakan itu karena saya ingin dipuji guru, karena saya ingin mendapatkan hadiah dari guru, gitu ya. Nah, disiplin positif itu lebih ke motivasi di dalam diri. Saya melakukan ini karena nilai-nilai kebajikan yang saya lakukan, gitu ya. Nah, Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang kuat itu adalah, disiplin yang dimaksud itu adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Jika sudah tidak bisa memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita atau motivasi eksternal karena berasal dari luar, bukan dari dalam diri kita sendiri. Azan ya, kita berhenti sejenak untuk menegakkan azan. Jam-jamnya ngantuk. Bukan motivasi yang eksternal berasal dari luar atau pihak lain yang seperti tadi karena ada hukuman ataupun karena ada penghargaan.
pemikiran Ki Hajar Dewantara ini sejalan dengan pemikirannya Diana Golden. Ya, pandangan Diana Golden dalam bukunya itu mengatakan bahwa arti kata disiplin itu berasal dari bahasa Latin disiplin yang artinya belajar. Nah, di sini juga Diana Golden juga sama gitu. Setiap murid itu setiap murid atau pengikut atau seseorang itu harus paham betul mengapa mereka melakukan sesuatu, melakukan tindakan gitu ya. Jadi harus punya alasan, dan alasannya itu harus berasal dari motivasi di dalam dirinya, bukan karena motivasi dari luar. Ya. Nah, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Di sini pemahaman budaya positif ini akan membuat kita sadar betul bahwa kita sebagai pendidik ini tujuannya adalah menciptakan atau menghasilkan anak-anak yang memiliki disiplin diri, ya, yang berasal dari motivasi di dalam dirinya, gitu, bukan motivasi yang dari luar, ya, seperti hukuman dan penghargaan tadi. Nah, ini mengenai nilai-nilai kebajikan universal. Tadi kan sudah disebutkan bahwa disiplin positif itu adalah kita itu menerapkan nilai-nilai kebajikan universal dalam diri anak-anak, ya. Apa sih nilai-nilai kebajikan universal ini? Nilai-nilai kebajikan universal ini berarti adalah nilai-nilai kebajikan yang disepakati bersama, lepas dari suku bangsa, agama, bahasa, maupun latar belakangnya. Nilai-nilai ini merupakan payung besar dari sikap dan perilaku kita, atau nilai-nilai ini merupakan fondasi kita berperilaku. Nah, ini nilai-nilai kebijakan universal, ya, tidak terlepas dari suku, agama, bangsa maupun latar belakangnya. Jadi agama agama apapun mengajarkan yang sama gitu. Nah, di sini ada contoh-contoh nilai-nilai kebajikan dari beberapa institusi maupun organisasi. Salah satunya di sini adalah nilai kebajikan dari profil pelajar Pancasila yang tentunya sudah kita hafal, ya. Profil pelajar Pancasila ini memiliki 6 dimensi: beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Kemudian mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Nah, ini adalah contoh dari nilai-nilai kebajikan yang nantinya anak-anak itu berpedoman kepada nilai-nilai kebajikan ini. Gitu. Ketika mereka bertindak seperti ini, ketika mereka melakukan suatu tindakan itu akan mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal. Ada lagi organisasi atau institusi yang membuat kesepakatan kebajikan universitas ini. Kebajikan universal, ya. Nah, ini adalah 9 pilar karakter yang diantaranya adalah cinta Tuhan dan segenap ciptaannya, kemudian kemandirian dan tanggung jawab, kejujuran atau amanah, hormat, santun, dermawan, suka menolong, gotong royong, percaya diri, kreatif, pekerja keras, kepemimpinan, keadilan, baik, rendah hati, toleransi, kedamaian, dan kesatuan. Ini adalah contoh-contoh dari nilai-nilai kebajikan universal, ya. Kita lanjut, sebetulnya banyak, ya, contoh-contoh kebajikan universal ini. Nah, di sini juga ada, tetapi pada intinya sama, mengajarkan toleransi, rasa hormat, menghargai, gitu. Ibu bapak mau ice briefing kah? Mau diselingi ice briefing kah? Mau, ya, supaya sudah masuk. Ya, ini nih
yang sudah pernah di ini dan ini juga ya. Iya, ini mah berdiri ya supaya bergerak semua badannya, semua biar nggak ngantuk karena masih banyak materinya, banyak banget. Materinya banyak banget. Bangun, biar gak ngantuk. Udah ya? Udah. Tepuk tangan. Kurang. Belum bisa berhenti ya kurang. Nanti ada lagi karena kita materinya banyak takutnya. Takutnya iya siap konsumsi tidak kurang insya Allah. Ya baik Bapak Ibu udah mulai segar ya karena sudah mulai segar bisa kembali ke materi, kembali ke laptop. Kita sekarang akan membahas tentang keyakinan kelas. Kenapa keyakinan bukan peraturan? Ada muncul sebuah pertanyaan, kenapa nggak peraturan, kenapa keyakinan gitu kan? Tuh di sini ya, mengapa keyakinan kelas tidak peraturan kelas? Apa sih perbedaannya? Bapak Ibu jawab dulu pertanyaan ini. Yang pertama, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan dua atau motor? Kemungkinan untuk apa tuh? Kalau misalnya ada peraturan, kita tuh harus pakai helm keamanan, ya, keselamatan. Iya. Nah itu nilai keyakinan kita pakai helm itu adalah untuk keselamatan, ya. Kemudian ada lagi pertanyaannya, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Itu untuk apa? Berarti untuk kesehatan. Nah itu nilainya.
nilai kebajikannya yaitu tadi ya. Yang pertama keselamatan, yang kedua kesehatan. Nah, biasanya kalau peraturan itu dibuat secara sepihak, dibuat oleh satu pihak gitu ya. Jadi tidak melibatkan yang lain. Kalau keyakinan kelas itu kita melibatkan anak-anak kita untuk membuat sebuah keyakinan yang nantinya akan menjadi pedoman mereka untuk bertindak. Iya benar. Nah, di sini kita akan belajar belajar menganalisis kira-kira ini tuh keyakinan apa gitu ya. Nilai-nilai nilai-nilai kebajikan apa yang ada di tindakan-tindakan berikut ini. Yang pertama, kembalikan barang ke tempatnya. Kira-kira kembalikan barang ke tempatnya itu mengandung nilai kebajikan apa? Tertib, tanggung jawab. Apa tuh? Tanggung jawab. Ternyata mengembalikan barang ke tempatnya itu adalah nilai kebajikannya adalah tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain. Kira-kira nilai kebajikannya apa? Dilarang mengganggu orang lain. Menghormati orang lain, menghargai gitu ya. Iya. Apa jawabannya? Menghormati orang lain gitu ya. Nah, kemudian hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Itu nilai kebajikannya apa? Lihat langkah-langkahnya dulu ya. Kita lihat langkah-langkahnya dulu, yaitu berdiskusi memunculkan peraturan. Anggaplah kita misalnya kita itu siswa gitu ya. Yang pertama itu adalah berdiskusi memunculkan peraturan. Nah, silakan misalnya mau buat peraturan apa di kelas itu? Tiket gitu ya, tentang tiket. Misalnya tentang tiket, jangan lupa tiket gitu ya, tentang tiket. Kebersihan ya, misalnya kebersihan kelas. Terus apa? Di kelas itu supaya anak tidak makan di dalam kelas. Iya, bisa. Peraturan itu misalnya kayak gini ya. Misalnya ketika guru berbicara atau misalnya gantian berbicara gitu kan. Itu peraturan kan gitu. Kalau misalnya mau bertanya kita apa dulu? Angkat tangan dulu gitu kan. Itu peraturan gitu. Terus misalnya dilarang apa? Misalnya supaya kondusif gitu, dilarang berantem gitu. Biasanya kan dilarang ngobrol, misalnya dilarang ngobrol. Saat pelajaran berlangsung. Dilarang ngobrol misalnya gitu ya. Ya, di dalam kelas ketika belajar gitu ya. Terus misalnya jangan keluar kelas gitu. Nanti saat belajar itu jangan keluar kelas kecuali misalnya mau ke belakang gitu kan. Itu bisa kan peraturan-peraturan ya. Atau misalnya mengembalikan buku yang sudah dipinjam misalnya, itu kan sebuah peraturan ya. Peraturan di kelas gitu yang harus kita taati. Kalau pinjam sesuatu harus harus seizin pemiliknya gitu. Itu juga sebuah peraturan ya. Nah, nanti peraturan-peraturan yang disepakati bersama tadi, misalnya banyak ya, ada berapa kemarin aja saya kelas 3B itu ada berapa, lebih dari 10 ya, kurang lebih ada 13 atau 15 gitu ya. Peraturannya banyak. Kata saya gini ya, kalau ini peraturan semua ditaati, enak kita belajar gitu ya. Nah, kemudian setelah kita curah pendapat, memunculkan peraturan di kelas, kita rubah ke dalam kalimat yang positif. Contohnya, ini kan kebersihan kelas. Misalnya kebersihan kelas itu, menjaga kebersihan kelas itu kan misalnya dilarang membuang sampah sembarangan gitu ya. Ini kan umum kalau kebersihan kelas, dilarang membuang sampah di dalam kelas misalnya.
Misalnya dilarang membuang sampah di kelas, tidak makan di dalam kelas, dilarang ngobrol, dan sebagainya. Nah, yang ini kita rubah dulu ke dalam kalimat-kalimat positif, ya. Kalimat positif yang pertama, dilarang membuang sampah di kelas. Itu artinya apa kira-kira? Misalnya, jaga kebersihan kelas, atau buanglah sampah pada tempatnya, bisa. Itu berupa kalimat positif. Misalnya, buanglah sampah pada tempatnya. Iya, tidak ada kata itu. Buanglah sampah pada tempatnya. Ini merubah kalimat peraturan menjadi kalimat positif. Buanglah sampah pada tempatnya, misalnya. Nah, tidak makan di dalam kelas. Kita rubah ke dalam kalimat positif. Kalimat positifnya apa kalau tidak makan di dalam kelas, contohnya? Makanlah saat istirahat, misalnya, gitu ya. Makanlah dikala jam istirahat. Makanlah pada saat, misalnya. Makanlah pada saat jam istirahat, gitu ya. Kemudian dilarang ngobrol. Dilarang ngobrol, misalnya kalimat positifnya adalah diam. Iya. 10 menit lagi, aduh masih banyak lagi. Kebutuhan manusia, nanti bisa diedit lagi nggak? Iya, sama dipotong biar jadi enggak gede gitu ya. Soalnya ini kan juga banyak ininya teh ya. Banyak jadi nggak sepenuhnya materi. Baik Bapak Ibu, kita lanjut ke kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu terdiri dari 5, yaitu yang pertama penguasaan, bertahan hidup, kesenangan, kebebasan, kasih sayang, dan rasa diterima. Setiap manusia memiliki kebutuhan dasar, yaitu untuk bertahan hidup. Kalau untuk bertahan hidup ini biasanya dikaitkan dengan kebutuhan biologis, ya, seperti makan, pakaian, tempat tinggal. Nah, ada juga kasih sayang dan rasa ingin diterima, kemudian kebebasan. Kalau tadi di video itu banyak contohnya, ya. Nah, ketika kita di sekolah menemukan anak yang misalnya anak itu di sekolah itu suka banget ngejailin temannya. Nah, berarti kita berpikirnya ke sini, ke kebutuhan dasarnya. Berarti ada kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi di rumahnya. Sehingga dia ketika datang ke sekolah itu misalnya jahil sama temannya. Itu ada kebutuhan yang tidak terpenuhi di rumahnya, gitu. Kemudian ada juga misalnya ada anak yang murung terus di dalam kelas, gitu kan. Itu juga sama, perilaku yang mereka tunjukkan itu bisa jadi adalah ada kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi, gitu ya. Misalnya contohnya ada anak yang datang ke kelas tuh murung, gitu, ketika ditanya kamu kenapa belum sarapan. Nah, ya itu berarti maksudnya tuh bertahan hidup, ya, kebutuhan bertahan hidup. Kemudian misalnya ada anak yang suka cari perhatian mulu nih, datang mulu ke ibu gurunya, lendot-lendotan terus ke ibu gurunya, misalnya gitu ya. Nah, di situ berarti ada kebutuhan yang tidak terpenuhi di rumahnya, misalnya rasa kasih sayangnya kurang, di rumah itu kurang, berarti di sini dia akan cari perhatian. Di sekolah, iya. Di rumahnya dia di nomor satu kan, bisa begitu, bisa terus
Iya, itu ya. Atau misalnya kebutuhan berupa kesenangan gitu. Di sekolah tuh anak-anak itu apa namanya, ada yang apa namanya, senang gitu menggambar, misalnya senang gitu kan. Saya senang Bu menggambar gitu. Itu untuk kebutuhan kesenangannya gitu. Ada juga kebebasannya gitu. Ada anak yang saya nggak suka Bu belajarnya kayak gini, bosen Bu, misalnya gitu. Saya inginnya begini deh Bu gitu kan. Kemudian ada juga penguasaan. Kalau penguasaan itu biasanya dia ingin apa namanya, mengendalikan orang lain, itu penguasaan. Iya, itu penguasaan. Nah, di sini ada beberapa pertanyaan. Ada beberapa pertanyaan, apa namanya? Nanti kita belajar menganalisis ini, anak ini kebutuhan apa yang kurang. Nah, di mall, seorang anak TKB selalu berlari keluar kelas menuju jalan raya di depan sekolahnya yang ramai dengan kendaraan. Tingkahnya membuat guru Bu Ani bingung dan seringkali lari mengejarnya. Ada beberapa kemungkinan jawaban yang diberikan Bimo. Identifikasi kebutuhan yang ingin dipenuhi oleh Bimo jika merespon Bimo seperti kolom di bawah ini. Respon Bimo, aku senang main kejar-kejaran dengan ibu guru, seru. Nah, kira-kira ini kebutuhan apa? Apa? Iya, kebutuhan. Mau apa? Ada yang kebebasan, ada yang kesenangan, ada yang kasih sayang. Baik, kita misalnya contoh kasih sayang nih. Betul apa salah kasih sayang? Salah, ternyata yang betul adalah kesenangan. Kemudian, ibu kejar aku karena ibu guru sayang aku. Nah, ini apa ini? Coba kita lihat betul apa kasih sayang. Betul. Hebat kan? Aku hebat kan bisa bikin ibu guru kejar aku. Nah, ini apa? Penguasaan. Betul apa salah? Kemudian, aku bosan belajar mewarnai terus di dalam kelas. Kebebasan. Betul. Ya, iya ternyata. Pinter. Sudah bisa mengidentifikasi ya kebutuhan-kebutuhan apa yang dibutuhkan. Membersihkan WC, ini hukuman. Ya. Nah, mau ice bikin lagi apa enggak ya? Apa? Ice bikin lagi. Sama makanan. Sama nasi. Ada nasi. Mau sambil makan? Ada. Oh, gening keluar. Iya. 10 menit lagi. Aduh, masih banyak lagi. Kebutuhan manusia. Nanti bisa diedit lagi nggak? Iya, sama dipotong biar jadi enggak gede gitu ya. Soalnya ini kan juga banyak ininya teh ya. Banyak apa namanya? Jadi nggak sepenuhnya materi. Baik Bapak Ibu, kita lanjut ke kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu terdiri dari 5, yaitu yang pertama penguasaan, bertahan hidup, kesenangan, kebebasan, kasih sayang, dan rasa diterima. Setiap manusia memiliki kebutuhan dasar, ya, yaitu untuk bertahan hidup. Kalau untuk bertahan hidup ini biasanya dikaitkan dengan kebutuhan biologis ya, seperti makan
pakaian, tempat tinggal. Nah, ada juga kasih sayang dan rasa ingin diterima, kemudian kebebasan. Kalau tadi di video itu banyak contohnya ya. Nah, ketika kita di sekolah menemukan anak yang misalnya anak itu di sekolah itu suka banget ngejailin temannya. Nah, berarti kita berpikirnya ke sini, ke kebutuhan dasarnya. Berarti ada kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi di rumahnya. Sehingga dia ketika datang ke sekolah itu misalnya jahil sama temannya. Itu ada kebutuhan yang tidak terpenuhi di rumahnya gitu. Kemudian ada juga misalnya ada anak yang murung terus di dalam kelas gitu kan. Itu juga sama, perilaku yang mereka tunjukkan itu bisa jadi adalah ada kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi gitu ya. Misalnya contohnya ada anak yang datang ke kelas tuh murung gitu, ketika ditanya kamu kenapa belum sarapan. Nah, ya itu berarti maksudnya ke bertahan hidup ya, kebutuhan bertahan hidup. Kemudian misalnya ada anak yang suka cari perhatian mulu nih, datang mulu ke ibu gurunya, lendot-lendotan terus ke ibu gurunya, misalnya gitu ya. Nah, di situ berarti ada kebutuhan yang tidak terpenuhi di rumahnya, misalnya rasa kasih sayangnya kurang di rumah itu kurang, berarti di sini dia akan cari perhatian. Kalau misalnya di rumahnya kurang, Di sekolah, iya. Itu mah bisa kejadian di rumahnya dia di nomor satu kan. Iya. Bisa begitu bisa terus di sekolahnya saya mah di rumah juga di nomor satu ya. Iya, itu ya. Bisa jadi. Iya. Atau misalnya kebutuhan berupa kesenangan gitu. Di sekolah tuh anak-anak itu ada yang senang gitu menggambar, misalnya senang gitu kan. Saya senang Bu menggambar gitu. Itu untuk kebutuhan kesenangannya gitu. Ada juga kebebasannya gitu. Ada anak yang saya nggak suka Bu belajarnya kayak gini, bosen Bu, misalnya gitu. Saya inginnya begini deh Bu gitu kan. Kemudian ada juga penguasaan. Kalau penguasaan itu biasanya dia ingin mengendalikan orang lain, itu penguasaan. Iya, itu penguasaan. Nah, di sini ada beberapa pertanyaan. Nanti kita belajar menganalisis anak ini kebutuhan apa yang kurang. Nah, di mall, seorang anak TKB selalu berlari keluar kelas menuju jalan raya di depan sekolahnya yang ramai dengan kendaraan. Tingkahnya membuat guru Bu Ani bingung dan seringkali lari mengejarnya. Ada beberapa kemungkinan jawaban yang diberikan Bimo. Identifikasi kebutuhan yang ingin dipenuhi oleh Bimo jika merespon Bimo seperti kolom yang di bawah ini. Respon Bimo, aku senang main kejar-kejaran dengan ibu guru, seru. Nah, kira-kira ini kebutuhan apa? Apa? Ya, kebutuhan. Mau apa? Ada yang kebebasan, ada yang kesenangan, ada yang kasih sayang. Baik, kita misalnya contoh kasih sayang nih. Betul apa salah kasih sayang? Salah, ternyata yang betul adalah kesenangan. Kemudian, ibu kejar aku karena ibu guru sayang aku. Nah, ini apa ini? Coba kita lihat betul apa kasih sayang. Betul. Hebat kan? Aku hebat kan bisa bikin ibu guru kejar aku. Nah, ini apa? Penguasaan. Betul apa salah? Yeay. Kemudian, aku bosan belajar mewarnai terus di dalam kelas. Kebebasan. Betul. Ya, iya ternyata. Pinter, sudah bisa mengidentifikasi ya kebutuhan-kebutuhan apa yang dibutuhkan. Contohnya.
Iya, bisa dibaca. Iya, jadi restitusi. Iya, udah sih Bu. Karena banyak ini, nanti saya kirim lewat itu ya. Kudu di YouTube. Nah, ini contoh-contoh menstabilkan identitas. Kata-katanya bisa berupa berbuat salah itu tidak apa-apa, gitu. Tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan ini. Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tetapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Jadi ini menstabilkan identitas. Kamu berhak merasa seperti itu. Apakah kamu sedang menjadi teman yang baik buat dirimu sendiri? Nah, ini contoh kata-kata untuk menstabilkan identitas. Kemudian validasi tindakan yang salah. Contoh kata-katanya adalah, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya, gitu. Kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukan itu. Kamu patut berbangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buat kamu. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Itu contoh validasi tindakan yang salah. Nanti mungkin tadinya saya akan membagikan ini, tapi karena contohnya kurang jelas di video, contohnya ada di video ya, tapi kurang jelas, nanti bisa ditonton aja ya di video, nanti akan saya bagikan linknya. Mohon maaf sekali lagi ini di luar kemampuan saya karena ini kesalahan teknis yang membuat tidak berjalan dengan lancar ya. Padahal itu video bagus banget. Nanti akan saya kirim via WhatsApp, nanti dikasih linknya di situ. Bapak Ibu bisa menonton di video itu, dan di situ banyak contoh-contoh realnya gitu. Seperti apa sih penerapan restitusi itu di sekolah itu? Barangkali itu saja ya Bapak Ibu yang ingin saya sampaikan mengenai budaya positif. Mudah-mudahan kita bisa melaksanakan atau mewujudkan budaya positif yang kita inginkan di sekolah ini secara bersama-sama. Ibu Bapak, tentunya yang namanya perubahan itu tidak akan tercapai dalam waktu yang singkat gitu kan. Mungkin perubahan yang kita lakukan saat ini itu akan terlihat entah itu 2 tahun atau 3 tahun yang akan datang pada diri murid. Bahkan secara globalnya, kalau misalnya dunia pendidikan di Indonesia itu menerapkannya mulai hari ini, itu secara globalnya mungkin akan terlihat di Indonesia itu antara 10 atau 20 tahun yang akan datang gitu ya. Yang pada intinya, marilah kita sama-sama mensukseskan tujuan pendidikan bersama-sama. Saya secara pribadi mengucapkan terima kasih atas kesalahan saya jika dalam memaparkan atau memberikan penjelasan kurang jelas di mata Ibu dan Bapak. Nanti untuk bertanya kita bisa diskusikan di balik layar seperti itu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.